Baik, sekiranya kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat limpahannya lah kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini, walaupun hanya melalui daring atau dalam bentuk video seperti ini. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti pada saat ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Reski Dewi Pratiwi, SKM MK, selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan persentase kami pada hari ini, beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan dan kami cintai. Nah, sebelum kami memulai persentase kami pada hari ini, saya sering mendengar kata-kata bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu teman-teman, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 9 orang dengan saya sendiri Andi Sidur Halisa selaku moderator yang akan memandu berjalannya persentase kami pada hari ini. Dan beberapa rekan kelompok saya, yang pertama atas nama Andi Nuratu Febriana selaku pemateri ke-8, yang kedua atas nama Shirley Junita Marlisa selaku pemateri pertama, yang ketiga Fatimah Hasan selaku pemateri ke-7, yang keempat atas nama Junaida selaku pemateri ke-5, yang kelima atas nama Nabila As-Sahra selaku pemateri ke-3, yang keenam atas nama Nunung Rahmadani selaku pemateri ke-6, yang ketujuh atas nama Sri Wahyuni selaku pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu atas nama Susi Putri Sari Sihite selaku pemateri keempat. Oke, baik teman-teman, adapun tujuan kelompok kami di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Rumah Sakit. Baik teman-teman, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada persentase kami kali ini yaitu yang pertama sejarah perumasakitan di dunia, yang kedua tujuan manajemen pelayanan kesehatan, yang ketiga fungsi perencanaan rumah sakit, yang keempat fungsi pengorganisasian atau organisin rumah sakit, yang kelima jenis-jenis rumah sakit, yang keenam fungsi pergerakan dan pelaksanaan atau actuating di rumah sakit, yang ketujuh fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling, yang kedelapan sistem informasi rumah sakit, yang kesembilan sistem manajemen rumah sakit dalam perspektif sejarah, yang ke-10 analisis proses implementasi SIMS, yang ke-11 hasil analisis implementasi SIMS, ke-12 evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit di instalasi rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Adam Malik dengan metode Human Organization Teknologi FIT. Nah, yang terakhir yaitu loyalitas pasien rumah sakit pemerintah, dalam hal ini ditinjau dari perspektif kualitas pelayanan, citra, nilai, dan kepuasan seorang pasien. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya kami memulai persentase kami pada hari ini. Namun sebelum itu, kami memohon agar kiranya teman-teman dapat menyimak dan memahami materi yang akan kami paparkan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh atau lebih detail lagi mengenai manajemen rumah sakit yang akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu manajemen rumah sakit. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat sendiri bahwa manajemen rumah sakit ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu manajemen dan yang kedua yaitu rumah sakit. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu manajemen. Nah, teman-teman, manajemen sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manage, yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Nah, secara etimologis sendiri teman-teman, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Nah, berdasarkan istilah manajemen tadi, di sini dapat kita ketahui bahwasanya manajemen merupakan suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian,
halnya menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan dalam suatu organisasi tersebut. Selain itu teman-teman, manajemen juga merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari manajemen, kita tentu juga harus mengetahui tujuan dari manajemen itu sendiri teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari manajemen dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan sebelumnya oleh anggota-anggota di dalam organisasi. Nah, yang kedua yaitu melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan teman-teman untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal di luar strategi yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor yang ada pada suatu perusahaan agar kiranya perusahaan tersebut dapat mencapai profit yang maksimal. 4. Mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau stretch dan kelemahan atau weakness, peluang maupun ancaman yang ada atau yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih itu manajemen, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu rumah sakit. Nah teman-teman, tentunya teman-teman sering mendengar kata rumah sakit. Dan tentunya di pikiran teman-teman bahwasanya rumah sakit itu merupakan tempat orang yang sakit. Nah, tidak apa-apa teman-teman. Pemikiran teman-teman itu memang benar bahwa rumah sakit itu tempat orang yang sakit, bukan? Nah, namun di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian rumah sakit sendiri. Nah, rumah sakit teman-teman merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit. Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, di mana rumah sakit, maksud saya di mana setiap rumah sakit diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit atau biasa disingkat dengan SIMRS atau SIR. Rumah sakit sangat memerlukan sistem informasi manajemen ini untuk meningkatkan mutu pelayanan medis kepada seorang pasien. Nah, SIM rumah sakit ini terintegrasi dirancang untuk mengintegrasi fungsi utama rumah sakit ke dalam satu sistem terpadu yang disimpan dalam pusat database. Nah, namun tidak banyak rumah sakit umum daerah khususnya di kabupaten teman-teman yang telah mengimplementasi SIM untuk dapat meningkatkan pelayanan medis karena berbagai alasan. Nah, alasan tersebut diantaranya yaitu pemahaman serta manfaat dan implementasi SIM yang masih kurang dipahami. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengetahui definisi dari rumah sakit, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih tugas dan fungsi rumah sakit itu sendiri. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi rumah sakit. Nah, yang pertama yaitu tugas rumah sakit, yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Selanjutnya yaitu fungsi rumah sakit teman-teman. Nah, di sini fungsi rumah sakit ada beberapa. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, yang kedua pelayanan penunjang medik dan non-medik, yang ketiga pelayanan dan asuhan keperawatan,
Yang keempat, pelayanan rujukan. Yang selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu administrasi umum dan keuangan. Nah, yang pertama yaitu pelayanan kesehatan. Nah, di dalam pelayanan kesehatan ini terbagi menjadi 3, yaitu pelayanan medis, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan penunjang non-medik. Yang pertama yaitu pelayanan medik, seperti contohnya unit rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan rehabilitasi medik. Nah, yang kedua yaitu pelayanan penunjang medik, seperti unit laboratorium, farmasi, dan radiologi. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan penunjang non-medik, diantaranya yaitu unit gizi, laundry, sarana dan prasarana yang terdapat di dalam rumah sakit. Nah, setelah kita mengetahui pelayanan-pelayanan apa saja yang terdapat dalam pelayanan kesehatan, selanjutnya kita juga harus mengetahui pelayanan-pelayanan apa yang terdapat di dalam pelayanan manajerial rumah sakit. Nah, yang pertama yaitu manajemen kebutuhan pasien. Dalam hal ini, penyediaan pelayanan yang baik yang diberikan kepada pasien. Nah, baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai 2 kata tadi yaitu manajemen dan rumah sakit, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai ruang lingkup apa saja yang ada di dalam manajemen pelayanan rumah sakit. Nah, ruang lingkup manajemen pelayanan rumah sakit di sini terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan kesehatan dalam hal ini klinik, dan yang kedua pelayanan manajerial dalam hal ini administrasi. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama dari kelompok kami atas nama Sherly Yunita Marlisa untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini materi yang pertama yang akan saya bawakan mengenai sejarah dari rumah sakitan di dunia, yang bagaimana pada tahun 1900 periode manajemen dari rumah sakit ini baru dimulai. Periode ini itu disebut sebagai periode perwalian atau leadership. Nah, selama periode ini sebagian besar rumah sakit itu dibiayai oleh Dewan Perwalian atau yayasan atau disebut sebagai donatur atau investor pemilik rumah sakit, yang biasanya di mana rumah sakit merupakan tempat perkumpulan keagamaan. Jadi pada awalnya itu rumah sakit merupakan suatu perkembangan dari kegiatan keagamaan. Nah, sebagai contohnya itu rumah sakit Romawi, Hotel di Lyons pada 542 Masehi dan Hotel Dieu di Paris pada tahun 660 Masehi. Terus rumah sakit lain yang didirikan oleh para dermawan seperti rumah sakit New York yang dibangun pada saat sebelum revolusi. Nah, amat kuno dibilang dibanding dengan keperluan rumah sakit saat ini, terutama berkaitan dengan peralatan, laboratorium diagnostik, pengobatan, dan pelayanan pendukung. Antara tahun 1900 sampai 1920 mulai itu tampak adanya pendidikan kedokteran ke arah kedokteran ilmiah. Nah, beda modern itu mulai berkembang dengan kemajuan pelayanan, pendukung, dan seperti anestesi. Periode selanjutnya yang disebut sebagai periode kedokteran atau psikun, yakni para dokter terlibat dalam secara intensif dalam manajemen rumah sakit, dan pada saat ini spesialis mulai berkembang. Kemudian sejak tahun 1920 rumah sakit itu mulai mengalami perkembangan dalam teknologi kedokteran. Nah, pada tahun 1940 sampai 1950 rumah sakit itu mengalami perkembangan dalam dunia laboratorium. Nah, terjadi perubahan dari orientasi pasien di luar dan kamar praktik ke fasilitas diagnostik, terapeutik, dan fasilitas rumah sakit lainnya. Di Amerika itu asuransi kesehatan sebagai penjamin pembiayaan kesehatan itu mulai muncul. Nah, sebagai jalan bagi pasien untuk dapat
membayar pelayanan. Perkembangan imunologi dokter juga sudah menganggap bahwa profesi lain seperti perawat, anestesi, analis merupakan kolega atau sejawat yang bekerja demi kualitas pelayanan dan bukan lagi sebagai bawahan. Nah, dalam bidang manajemen rumah sakit itu mulai lebih aktif dalam memasarkan produk pelayanan dan menggunakan informasi sistem untuk menyelesaikan tugas-tugas manajemen. Nah, manajer dan administrasi atau administrator rumah sakit sangat berperan dalam bernegosiasi dengan asuransi kesehatan, komisi akreditas rumah sakit, dan sebagai juru bicara humas yang berdampak dengan media, publikasi, dan masyarakat, sehingga administrator dapat menjadi CEO yang berwenang penuh dengan manajemen rumah sakit. Terus pada periode berikutnya adalah periode tim, di mana dimulai pada tahun 1990, yakni dalam periode ini perkembangan kemajuan teknologi kedokteran itu semakin beragam dan spesialistik seperti pengobatan bedah kanker, transplantasi organ tubuh, diagnostik dan perawatan sendiri oleh pasien menjadi suatu kenyataan seiring dengan kemajuannya personal komputer. Nah, perkembangan permasakitan juga ditandai dengan munculnya rumah sakit spesialis khusus seperti rumah sakit stroke, sakit jantung, rumah sakit penyakit infeksi, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit mata, dan masih banyak lagi lain. Periode selanjutnya itu manajemen periode globalisasi, yaitu tidak lanjut pertemuan KTTA APEX di Vancouver pada bulan November 1997. Nah, di sini telah menyepakati apa yang diperkenalkan sebagai yearly monetary liberation terhadap 9 sektor, termasuk sektor perlengkapan kesehatan. Kehadiran telemedicine, yaitu pembedahan antar negara, dapat dilakukan melalui teknologi robot yang menggunakan komputer dan komunikasi satelit, sehingga memungkinkan dilakukan operasi jarak jauh oleh para dokter spesialis. Terus persaingan rumah sakitan khususnya di Indonesia semakin ketat karena kehadiran rumah sakit manajemen asing yang mempunyai kekuatan yang dengan modal yang tinggi serta dengan segala kemampuannya, menghadirkan tenaga-tenaga dokter asing yang lebih profesional dan serta kecanggihan teknologi diagnostik kedokterannya. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai tujuan manajemen pelayanan kesehatan, yang dimana menurut Wilson bangun pada tahun 2008, manajemen adalah suatu seni, ilmu, dan proses dalam melaksanakan aktivitasnya keorganisasian seperti perancangan, penyusunan, personalia, dan pengawasan dengan manfaat sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, menurut George Terry pada tahun 2005, manajemen itu merupakan suatu ilmu dan seni manajemen. Manajemen itu merupakan suatu wadah dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat dibuktikan kebenarannya secara umum. Nah, tujuan dari manajemen pelayanan kesehatan itu adalah untuk memperoleh sumber daya, efektivitas, dan mengelola kualitas dan peningkatan kesehatan. Jadi jika di klinik itu atau beberapa rumah sakit, biasanya dokter berkuasa atas pelayanan medik dengan mengarahkan langsung pada banyak pegawai yang lebih dianggap sebagai tenaga penunjang suatu rumah sakit. Nah, konsekuensinya manajemen milik pengendalian yang terbatas terhadap dokter. Terus manajemen rumah sakit itu dapat dimulai perbedaan dalam memperoleh sumber daya. Nah, perbaikan hubungan kualitas dan efisiensi dan pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan sistem kesehatan secara keseluruhan. Rumah sakit juga sebagai suatu sistem yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, tim manajemen rumah sakit menjadi sangat dibutuhkan negosiasi dengan pihak pemberi jaminan pembayaran seperti asuransi, para stakeholder atau pemangku kepentingan dan pemilik rumah
sakit seperti pemerintah atau yayasan maupun para legislator. Manajemen bekerja menggunakan teknologi manajemen seperti sistem akuntansi keuangan, sistem informasi manajemen, pengelolaan komputerisasi teknologi medik, dan mempekerjakan berbagai profesional seperti analisis kesehatan, farmasi, laboran, perawat, dan tenaga penunjang lainnya. Materi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan rumah sakit. Fungsi ini terbagi lagi. Yang pertama ada perencanaan pembangunan dan pengembangan rumah sakit. Yang dimana perencanaan rumah sakit ini bertujuan untuk mempersiapkan dalam menghadapi hal-hal yang akan datang, baik yang sudah diramalkan maupun yang tidak terduga sebelumnya. Perencanaan ini menspesifikasikan apa yang harus dicapai atau apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang, dan bagaimana hal tersebut itu dapat dilaksanakan. Dan perencanaan rumah sakit itu merupakan perencanaan pelayanan kesehatan, yakni yang didasarkan pada suatu wilayah yang lebih luas lagi. Sehingga membangun suatu rumah sakit itu di suatu wilayah sangat membutuhkan perencanaan wilayah agar perencanaan rumah sakit tersebut itu tidak terpisahkan dari kesatuan wilayahnya. Perencanaan rumah sakit itu pada dasarnya adalah upaya dalam menetapkan fasilitas fisik, peralatan, tenaga, dan sumber dana yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Perencanaan rumah sakit yang baik itu dapat diwujudkan jika setiap tingkat perencanaan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dengan waktu yang cukup agar dapat bekerja secara hati-hati dan teliti, karena sangat penting apabila perencanaan yang akan dibuat sinkron dengan seluruh kebijakan dan kepentingan dari para stakeholder, mulai dari pihak saham terbesar sampai pemerintah atau lembaga atau instansi yang menjadi mitra dan telah menjalin kerja sama dengan ikut mendukung pembangunan rumah sakit tersebut serta masyarakat pada umumnya. Langkah yang pertama adalah pendirian sebuah rumah sakit yang membentuk suatu tim kecil yang sudah berpengalaman dalam perencanaan rumah sakit dan terlibat dalam teknis operasional di lapangan, seperti contohnya dokter, administrator, perawat, dan tenaga teknis penunjang medis dan non-medis. Tugas pertama yang harus dilakukan oleh tim ini adalah menentukan adanya kebutuhan rumah sakit di wilayah yang ditentukan. Berdasarkan jumlah penduduk, angka kesakitan atau morbiditas wilayah tersebut, proyeksi dari perubahan-perubahan di masa depan dalam bidang praktek kedokteran, penduduk, dan ekonomi, dan juga proyeksi di masa depan yang mana dari perkembangan pelayanan kesehatan baik secara lokal maupun global. Penentuan lokasi rumah sakit tersebut harus memperhatikan penyebaran sarana kesehatan yang telah ada serta penyebaran penduduk, perkembangan sistem transportasi sekarang dan yang akan datang, dan juga memperhatikan perkembangan ekonomi dan juga rencana pembangunan fisik lainnya di sekitar lahan lokasi rumah sakit tersebut. Berbagai hasil diskusi dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan tersebut akan sangat berguna untuk menentukan letak strategis dan jenis atau tipe rumah sakit yang akan dibangun. Langkah berikutnya itu adalah membuat studi kelayakan rumah sakit, yaitu kegiatan perencanaan, pengembangan atau pembangunan rumah sakit secara fisik dan non-fisik, agar rumah sakit dapat berfungsi secara optimal dalam kurun waktu tertentu. Kelayakan yang perlu dikaji pada tahap ini itu meliputi kebutuhan akan pelayanan rumah sakit, kebutuhan sarana, dana, dan juga tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang diberikan serta kajian terhadap kemampuan pembiayaan.
Hasil proses ini dikenal sebagai master program atau program induk dengan dapat diproyeksikan kebutuhan jumlah tempat tidur. Dapat pula diperkirakan secara kuantitatif beberapa hal antara lain yang pertama jumlah dan jenis fasilitas rawat jalan. Yang kedua jenis fasilitas gawat darurat. Yang ketiga jumlah dan jenis rawat inap. Yang keempat jumlah kebutuhan tempat tidur. Yang kelima penetapan bor optimal 60% sampai 80% dari bor maksimum. Yang keenam ada klasifikasi jenis dan alat kelas ruang perawatan. Yang ketujuh ada penetapan jumlah unit pelayanan rumah sakit sesuai dengan kelasnya. Yang kedelapan kebutuhan ruang secara keseluruhan. Terus langkah selanjutnya lagi adalah menyusun perumusan perencanaan fisik bangunan atau blok plan di mana suatu rumah sakit yang dapat dirinci dan dituangkan ke dalam kebutuhan rencana, yaitu yang pertama rencana pengembangan rumah sakit yang harus mengakomodasi kebutuhan luas ruangan berdasarkan dengan program fungsi dan studi beban kerja saat ini dan proyeksi pada masa depan yang akan datang, dan juga dikaji terhadap kebijaksanaan pengembangan rumah sakit serta memperhatikan pula faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan. Nah, yang kedua yaitu pengelompokan ruangan berdasarkan fungsi menjadi blok bangunan. Nah, pengelompokan ruangan itu terbagi lagi. Yang pertama ruangan kelompok medik yang dimana terdiri atas ruang rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, ruang operasi, serta ruang persalinan. Terus yang kedua ada ruangan pengelompok penunjang medik yang mana terdiri dari atas ruang radiologi, ruang gudang farmasi, ruang laboratorium, ruang serta ruang fisioterapi. Dan yang ketiga ruangan kelompok penunjang non medik yang terdiri dari atas ruang bengkel atau workshop, ruang gizi dan dapur, ruang cuci lampu, ruang pusat sentralisasi, dan ruang jenazah. Yang terakhir yaitu ruang pelayanan rumah sakit. Terus yang ketiga, penyusunan blok bangunan menjadi komposisi massa dan ada beberapa tahap dalam penyusunan blok bangunan ini. Yang pertama yaitu menciptakan zoning rumah sakit yang paling optimal melalui pengelompokan kegiatan-kegiatan tertentu yang fungsinya itu sejenis dan mempunyai kedekatan yang maksimal sesuai dengan tingkat hubungan fungsionalnya, serta atas pertimbangan dan dengan adanya pengaruh baik dari luar maupun dari dalam kompleks itu sendiri. Terus secara umum juga pengelompokan kegiatan tersebut terbagi lagi. Yang pertama itu ada areal pelayanan umum atau yang berkaitan umum. Yang kedua ada areal pelayanan pasien rawat jalan yang melalui perjadwalan, jadi ada jadwalnya. Dan yang ketiga itu area pelayanan gawat darurat. Yang keempat itu area pelayanan diagnostik dan tindakan. Yang kelima ada areal pelayanan rawat inap. Dan yang keenam ada juga areal pelayanan lain, yang mana antara lain itu seperti pengelolaan limbah, insinerator, penyediaan air bersih, dan masih banyak lagi lainnya. Terus yang kedua ada sirkulasi antar kegiatan pada rumah sakit yang dimana ini meliputi beberapa aspek penunjang dan pasien rawat jalan. Yang kedua yaitu arus atau sirkulasi pasien rawat inap. Yang ketiga ada arus sirkulasi barang dan bahan. Berikut yang ketiga ada fasilitas komunikasi yang dimana perlu diadakan
dari beberapa bagian yang dianggap penting, yaitu yang pertama ada fasilitas staff, fasilitas staff medis, dan yang kedua itu ada nurse station, dan yang ketiga itu ada area konsultasi untuk diagnostik dan tindakan, dan yang keempat itu ada ruangan perpustakaan, yang kelima ada ruangan diskusi atau tempat untuk mendiskusikan kasus residen, dan yang keenam itu ruangan presentasi dan diskusi administrator rumah sakit, dan yang ketujuh administrasi perawatan, dan yang kedelapan itu ada areal untuk aktivitas penunjang bagi kesehatan pasien-pasien khusus VIP, dan yang terakhir itu ada ruangan konsultasi. Berikut perencanaan kebutuhan logistik dari rumah sakit. Nah, yang pertama itu ada perencanaan pengadaan obat dan logistik. Ada dua pendekatan yang umum digunakan untuk merencanakan pengadaan obat dan logistik rumah sakit, yaitu yang pertama pola konsumsi. Dengan pendekatan ini, kebutuhan dari rumah sakit akan obat-obatan dan logistik dapat dihitung berdasarkan pertama itu ada jumlah barang yang dimana masih tersedia pada akhir tahun, yang kedua itu kebutuhan tahun lalu, terus yang ketiga kecenderungan yang akan terjadi di masa yang mendatang. Terus berikutnya pola epidemiologi, yang dimana kebutuhan obat yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan epidemiologi yang dapat dilakukan dengan menghitung jumlah kunjungan dan jenis penyakit yang dilayani pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua itu ada pendekatan perencanaan kebutuhan logistik, di mana ini mempunyai kelebihan dilayani pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua itu ada pendekatan perencanaan kebutuhan logistik, di mana ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihannya itu adalah manajemen rumah sakit itu mempunyai pengalaman untuk mengembangkan perencanaan obat dan logistik sesuai dengan kebutuhan nyata. Kemudian nantinya yang akan dapat dievaluasi ketepatan perencanaannya pada tahun yang akan mendatang. Nah, sementara kelemahannya itu adalah tidak mudah meramalkan atau memprediksi perkembangan berbagai jenis penyakit di suatu wilayah, karena itu tergantung dari beberapa faktor lainnya seperti perilaku kebiasaan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan dasar yang lemah, sehingga masyarakat ini cenderung memanfaatkan pelayanan poliklinik rumah sakit secara berlebihan. Terus berikutnya ada perencanaan tenaga di rumah sakit. Nah, perencanaan ketenagaan di rumah sakit ini didasarkan pada 4 faktor, yaitu jumlah kebutuhan terhadap tenaga baru, ketersediaan tenaga yang sudah ada, tenaga yang sudah pensiun atau yang berhenti, dan berpindah tenaga atau tenaga yang akan pensiun atau yang akan dirotasi atau yang dimutasi. Pertimbangan yang sering dipakai untuk merencanakan kebutuhan tenaga di sebuah rumah sakit itu, yang pertama ada jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan jenis pelayanan rumah sakit, dan yang kedua ada sifat pekerjaan yang akan dibutuhkan disesuaikan dengan kompetensi dan keahliannya, dan yang ketiga yaitu ada perkiraan beban tugas, yang dimana masing-masing pegawai itu karena ketidakefisien sistem kerjanya. Dan yang keempat itu perkiraan kapasitas pegawai yang dimana mampu menampung sesuai dengan jumlah ruangan yang tersedia. Nah, yang kelima itu ada jenis dan jumlah peralatan medis. Berikutnya yang terakhir itu ada model perencanaan 7P pada manajemen ketenaga kerjaan di rumah sakit.
Nah, rumah sakit ini merupakan sebuah organisasi pelayanan jasa yang mempunyai kespesifikan dalam hal SDM, sarana prasarana, dan peralatan yang dipakai. Nah, sering juga rumah sakit ini dikatakan sebagai modal serta padat sumber daya manusia, padat teknologi dan ilmu pengetahuan serta padat regulasi. Nah, disebut padat modal karena rumah sakit memerlukan investasi yang tinggi untuk memenuhi persyaratan yang ada. Terus disebut padat sumber daya manusia itu karena di dalamnya ini rumah sakit pasti terdapat berbagai profesi dan jumlah karyawan yang banyak. Dan berikutnya padat teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini karena di dalam rumah sakit terdapat peralatan-peralatan canggih dan mahal serta kebutuhan berbagai disiplin ilmu dan yang berkembang dengan cepat. Nah, padat regulasi karena banyak regulasi atau peraturan-peraturan yang meningkat berkenan dengan syarat-syarat pelaksanaan pelayanan di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya mengenai model 7P ini akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, ini materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri pertama dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua atas nama Sri Wahyuni. Dengan ini saya persilahkan kepada saudari Sri Wahyuni untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan model 7P di rumah sakit. Meliputi 1. Proses perencanaan sumber daya manusia, 2. Proses penerimaan sumber daya manusia, dan 3. Pengembangan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan aktivitas proses penetapan apa yang ingin dicapai dan pengorganisasian sumber daya untuk dicapainya. Perencanaan sumber daya manusia meliputi jenis tenaga yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya yang disesuaikan dengan lingkup pelayanan yang akan dilaksanakan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan dan penetapan tenaga di rumah sakit yaitu 1. Ukuran dan tipe rumah sakit, 2. Perubahan jenis dan fasilitas pelayanan rumah sakit, 3. Perubahan kinerja rumah sakit, dan 4. Peningkatan demand masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Proses 2. Proses penerimaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia di rumah sakit sangat unik karena jenis ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia dan potensi mereka sangat spesifik sesuai dengan keahlian, profesi, dan fungsinya. Apabila latar belakang pendidikan profesi di bidang kesehatan sangat beragam dengan jenis strata pendidikan yang berbeda-beda. Penerimaan karyawan di rumah sakit merupakan tahapan yang sangat kritis dalam manajemen sumber daya manusia. Bukan saja karena biaya proses penerimaan biaya karyawan yang sangat mahal, tetapi merekrut orang yang tidak tepat ibarat menanam benih yang buruk, ia akan menghasilkan buah yang dapat merusak tatanan sebuah organisasi secara keseluruhan. 3. Pengembangan sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia tidak terbentuk secara otomatis. Kompetensi harus dikembangkan secara terencana sesuai dengan pengembangan usaha agar menjadi kekuatan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengembangan kompetensi ini antara lain pendidikan dan pelatihan, pemagangan di rumah sakit lain, rotasi dan mutasi. 1. Pembudayaan. Budaya perusahaan merupakan pondasi bagi organisasi dan pijakan bagi pelaku yang ada di dalamnya. Budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai positif yang telah dipilih menjadi pedoman dan ukuran kepatutan perilaku para anggota organisasi. 2. Pendayagunaan. The right person in the right place merupakan salah satu prinsip pendayagunaan. Bagaimana kita menempatkan sumber daya manusia yang ada pada tempat
daya manusia tersebut bisa bekerja secara optimal. 3. Pemeliharaan. Sumber daya manusia merupakan manusia yang memiliki hak asasi yang dilindungi dengan hukum. Dengan demikian, sumber daya manusia tidak bisa diperlakukan semaunya oleh perusahaan karena bisa mengancam organisasi bila tidak dikelola dengan baik. 4. Pensiun. Setiap sumber daya manusia akan memasuki masa pensiun. Rumah sakit harus menghindari kesan habis manis seperti bungang, yaitu ketika karyawannya sudah memasuki masa pensiun kemudian dikeluarkan begitu saja. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, yaitu memberikan tunjangan di hari tua yang akan diberikan kepada saat karyawan pensiun, memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk membekali calon purnakarya. Adapun fungsi pengorganisasian atau organizing rumah sakit. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen organisasi. Kedua, sesudah perencanaan. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam wujud pembagian kerja guna mencapai suatu tujuan bersama. Adapun struktur organisasi yaitu 1. Tipe struktur organisasi. Struktur organisasi yang bisa digunakan dalam permasakitan Indonesia masih banyak yang mengacu pada model 3 struktur organisasi, yaitu fungsional, divisional, dan matriks. 2. Governing body. Organisasi rumah sakit mempunyai bentuk yang unik, yang berbeda dengan organisasi lain pada umumnya. Rumah sakit mempunyai kekhususan yang lahir dari adanya hubungan yang terjadi antara medical staff atau kelompok dokter dan administrator, serta governing body. Governing body juga berperan sebagai penyangga atau penghubung, yang memperjuangkan kepentingan rumah sakit kepada pihak-pihak luar termasuk pemerintah, sehingga rumah sakit benar-benar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga dari kelompok kami atas nama Saudari Nabila Ashahra. Dengan ini saya persilahkan kepada Saudari Nabila Ashahra untuk memaparkan materinya. Saya akan melanjutkan materi. Materi yang saya akan paparkan yaitu mengenai pengarahan. Jadi, ada beberapa batasan tentang pengarahan, seperti yang dikumpulkan oleh Aswar pada tahun 1988, yaitu sebagai berikut. Pertama, di mana menurut pendapat Budley, pengarahan adalah upaya pengambilan keputusan secara berkesinambungan dan terus-menerus yang terwujud dalam bentuk adanya perintah ataupun petunjuk guna dipakai sebagai pedoman dalam organisasi. Jadi, pengarahan dimaksud sebagai pemberian jabaran, instruksi, pertimbangan, dan pengarahan yang melibatkan para petugas sehingga semua pekerja dapat dilakukan dengan baik. Dalam mengambil keputusan mencakup beberapa langkah seperti mencari kesempatan yang tepat untuk mengambil keputusan, mencari berbagai kemungkinan tindakan atau kegiatan desain, dan memilih berbagai tindakan atau kegiatan pilihan. Yang kedua, pendapat menurut Messi, di mana pengarahan adalah upaya mewujudkan keputusan, rencana, dan program dalam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pengarahan adalah upaya pemberian bimbingan, arahan, petunjuk, dan perintah kepada pegawai dalam melaksanakan tugas, kegiatan, program, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa pengarahan pada hakikatnya ditujukan kepada para pegawai, dengan tujuan agar pegawai melakukan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta mencegah agar pegawai tidak melakukan penyimpanan yang tidak sejalan dengan rencana.
Untuk dapat melaksanakan pengarahan dengan baik harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang baik menurut Asgore pada tahun 1988 sebagai berikut. Pertama, kesatuan perintah. Supaya pengarahan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perintah atau petunjuk yang diberikan harus terpelihara kesatuannya. Perintah yang simpang siur akan membingungkan pegawai. Dengan adanya kesatuan perintah, artinya dengan adanya pengarahan ini akan diperoleh kesamaan bahasa yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana sehingga tidak terjadi kesimpang siuran yang dapat membingungkan para pelaksana. Yang kedua, informasi yang lengkap dan akurat. Pada waktu pemberian petunjuk atau perintah harus dilengkapi dengan keterangan dan penjelasan yang diperlukan. Keterangan yang dimaksud ini sering disusun dalam suatu uraian khusus yang disebut dengan nama petunjuk pelaksanaan. Yang ketiga, hubungan langsung dengan pegawai. Agar pengarahan tersebut berjalan sesuai dengan rencana, usahakan agar perintah atau petunjuk yang diberikan tersebut dapat diterima langsung oleh pegawai. Jadi, hubungan langsung dengan pegawai artinya pengarahan yang berupa petunjuk atau perintah oleh atasan yang langsung kepada bawahan sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi. Di samping itu, pengarahan yang langsung ini dapat mempercepat hubungan antar atasan dengan bawahan. Yang terakhir, suasana informal. Ciptakanlah suasana informal sehingga perintah atau petunjuk yang diberikan tidak dirasakan sebagai beban yang terlalu berat bagi pegawai dan selanjutnya dapat dilaksanakan oleh pegawai dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada beberapa manfaat bagi konsep fungsi pengarahan dalam manajemen rumah sakit yang dilakukan dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pegawai rumah sakit mendapatkan informasi yang tepat dan memadai tentang segala sesuatu yang harus dikerjakan. Yang kedua, para pegawai rumah sakit akan terhindar dari beberapa atau kemungkinan berbuat kesalahan sehingga pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai visi dan misi serta tujuan rumah sakit. Yang ketiga, para pegawai akan selalu berinteraksi dalam proses pembelajaran sehingga pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas kerja meningkat. Yang terakhir, para pegawai akan selalu berada dalam suasana kondusif karena terciptanya hubungan pemimpin dan staf yang baik. Selanjutnya mengenai materi teknik pengarahan. Teknik pengarahan memiliki banyak jenisnya. Beberapa di antaranya yang sering dipergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik konsultasi, di mana teknik pengarahan ini melalui suatu pertemuan atau rapat yang khusus diselenggarakan untuk itu. Pegawai menghadap pimpinan atau pimpinan memanggil staf. Pada teknik konsultasi ini, pemimpin menyampaikan pengarahannya untuk kemudian dibahas secara bersama. Teknik ini memiliki keuntungan yaitu mengundang peran serta sumbang saran pegawai. Namun, juga teknik ini memiliki kerugian yaitu terlalu sering diselenggarakan dapat menambah beban karena serta dapat menimbulkan kesan dari pegawai bahwa pemimpin tidak memiliki atau tidak mengetahui apa-apa. Kedua, teknik demokratis, di mana pelaksanaan teknik ini dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai untuk mengajukan pendapat dan saran. Keuntungan dari teknik ini dapat menimbulkan inisiatif pegawai, namun kerugiannya juga dapat menyulitkan pimpinan, terutama jika pendapat atau saran tersebut sulit dilaksanakan dan bertentangan dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, teknik otokratis, di mana pengarahan ini dilaksanakan secara satu arah, yakni dari pimpinan kepada staf. Pimpinan menerapkan segalanya, sedangkan pegawai hanya melaksanakannya saja. Keuntungan yang dimiliki dari teknik ini adalah proses pengarahannya berjalan cepat. Namun, kerugiannya ialah dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pengarahan. Jadi, teknik ini hanya baik jika diterapkan dalam suatu organisasi yang memiliki kepemimpinan yang kuat.
serta pendidikan dan kemampuan pegawai masih terbatas. Yang terakhir, teknik bebas teratur. Dalam teknik ini, pelaksanaan dilaksanakan tidak terlalu ketat. Biasanya dilakukan jika berhadapan dengan pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugas yang akan dilaksanakan. Baiklah, itulah paparan materi dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri ketiga dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat atas nama Susi Putri Sari Siite. Dengan ini saya persilahkan kepada saudari Susi Putri Sari Siite untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menurut Hartono pada 2004, manajemen logistik rumah sakit sebagai suatu fungsi mempunyai kegiatan, yakni fungsi perencanaan. Fungsi ini pada dasarnya menghitung beberapa kebutuhan bahan logistik yang diperlukan untuk periode waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun. Fungsi penganggaran. Fungsi ini untuk menghitung kebutuhan di atas dengan harga satuan, atau dapat berdasarkan harga pembeli waktu yang lalu atau menurut informasi yang terbaru, sehingga akan diketahui kebutuhan anggaran untuk pengadaan bahan logistik tersebut. Fungsi pengadaan. Fungsi ini untuk semua kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan bahan logistik yang baik melalui produsen sebagai berikut: 1. Pembeli, 2. Produk sendiri maupun dengan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, 3. Konsiensi, yaitu barang titipan dari supplier atau rekan untuk dijual. Pembayaran dilakukan setelah barang laku. Fungsi penyimpanan. Fungsi ini termasuk fungsi penarikan barang yang sebetulnya juga mempunyai peran strategi. Fungsi penyimpanan ini diibaratkan sebagai jantung manajemen logistik karena sangat menentukan kelancaran dan distribusian. Fungsi pendistribusian. Fungsi ini tidak secara langsung akan mempengaruhi kecermatan dan kecepatan penyediaan. Oleh karena itu, harus ditetapkan produser baku pendistribusian bahan logistik. Fungsi penghapusan. Fungsi ini adalah proses penghapusan tanggung jawab bendahara barang atau bahan atau sekaligus mengeluarkan dari catatan atau pembukuan yang berlaku dengan penghapusan barang. Selanjutnya, jenis rumah sakit. Ada beberapa jenis rumah sakit, yaitu yang pertama, rumah sakit milik pemerintah. Kedua, rumah sakit milik swasta atau privat. Ketiga, cons revenue per unit atau perhitungan pendapatan dan biaya per unit. Keempat, staffing atau proses penyusunan personalia. Kelima, perencanaan karir. Keenam, pengembangan karir tenaga medis dan paramedis. Ketujuh, manajemen keperawatan. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri keempat dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kelima atas nama Junaida. Dengan ini saya persilahkan kepada saudari Junaida untuk memaparkan materinya. Bagian ke-6, fungsi pergerakan dan pelaksanaan atau actuating di rumah sakit. Adapun kompleksitas fungsi aktuasi di rumah sakit. Rumah sakit adalah sebuah organisasi yang sangat kompleks karena memiliki karakteristik tenaga yang sangat beragam, model yang sangat berat, teknologi tinggi, dan permasalahan manajemen yang harus berkembang. Adapun tujuan fungsi aktuasi yaitu yang pertama, menciptakan kinerja sama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, menumbuhkan suasana lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Yang kelima, mendorong organisasi berkembang secara dinamis. Berdasarkan tujuan tersebut, maka fungsi aktuasi lebih terfokus
kepada pengolahan sumber daya manusia. Atas dasar itulah fungsi aktuasi sangat erat hubungannya dengan beberapa perilaku manusia. Kompleksitas, ketenagaan, dan keragaman profesi SDM yang bekerja di rumah sakit menuntut tipe dan gaya kepemimpinan yang bisa mengadopsi semua kepentingan. Menurut penulis gaya kepemimpinan baik selanjutnya yaitu kepemimpinan rumah sakit. Di antaranya yang pertama, kepemimpinan klinik atau clinical leader. Kepemimpinan klinik umumnya berkaitan dengan klinisi yang secara langsung terlibat dalam proses pelayanan kepada pasien. Istilah clinical leader biasanya digunakan untuk seseorang klinisi yang selain masih aktif terlibat dalam pelayanan pasien, juga berperan serta dalam proses manajerial termasuk diantaranya manajemen sumber daya alam. Hal ini berbeda dengan klinisi yang diangkat sebagai manajer dan terpaksa tidak lagi terlibat langsung dalam penata laksanaan pasien. Agar kepemimpinan klinik dapat berjalan secara efektif, maka harus diwujudkan dalam bentuk komitmen yang tinggi daripada klinisi untuk melaksanakan setiap upaya medik secara accountable di bawah koordinasi seorang clinical leader yang ditunjuk di antara mereka sendiri. Adapun pemimpin klinik yang efektif harus mampu meningkatkan perannya dalam melayani pasien, meningkatkan mutu outcome klinik, dan mencegah atau minimalkan risiko atas tindakan medik yang dilakukan melalui hubungan interpersonal dan komunikasi yang lebih baik. Sikap kepemimpinan klinik dengan demikian haruslah melekat pada setiap para tingkatan manajer di rumah sakit, baik pada setiap dokter, klinisi, perawat, dan semua petugas pelayanan kesehatan yang terlibat langsung dalam pelayanan pasien. Adapun bagian kedua yaitu kepemimpinan atau manajemen works. Kepemimpinan dalam manajemen rumah sakit memperhatikan upaya manajemen kebutuhan atau demand yang ditandai dengan segala prioritas dan penyediaan pelayanan waktu yang tepat. Secara umum, pengetahuan ini meliputi pelayanan pasien dalam keadaan gawat darurat atau emergensi, pelayanan secara segera atau urgen, dan pelayanan yang dapat dijadwalkan atau direncanakan (schedulable). Manajemen juga punya peran untuk melakukan perencanaan pengembangan dengan mengidentifikasi potensi dan ketersediaan sumber daya, mengetahui siklus manajemen logistik medis dan non-medis, serta manajer sumber daya manusia baik kalangan medis, paramedis, dan tenaga non-medis, serta mengevaluasi manfaat bagi pelayanan pasien, menghitung laba rugi, serta pengembangan dan penilaian terhadap faktor lingkungan yang terkait atau lingkungan sosial dan politik. Adapun di sebuah rumah sakit dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, sifat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada konsumen sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan atau customer oriented service. Yang kedua yaitu pelaksanaan fungsi aktuasi staf pelaksanaan di rumah sakit tidak saja terkait dengan jumlah, keragaman profesi dan komitmen, tetapi juga sikap, etika, dan kompetensinya. Adapun bagian ketujuh yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling. Pemeriksaan atau auditing adalah pemeriksaan keuangan perusahaan yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan, harta perusahaan, hutang piutang perusahaan, dan sebagainya untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya.
untuk memberikan kepastian bahwa harta modal perusahaan dikelola dengan baik. Penilaian kinerja dengan modal balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah cara pandang baru bagaimana suatu organisasi akan dapat lebih baik lagi dikelola. Balance scorecard merupakan bagian dari sistem manajemen strategis yang perlu dirumuskan oleh setiap organisasi agar dapat mencapai visi dan misinya secara efektif. Balance scorecard merupakan memberikan prosedur bagaimana tujuan organisasi dirinci ke dalam sasaran-sasaran dalam berbagai perspektif secara lengkap, secara dengan ukuran-ukuran yang jelas, serta dengan ukuran-ukuran yang jelas. Itu saja yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri kelima dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keenam atas nama Nunung Rahmadani. Dengan ini saya persilahkan kepada saudari Nunung Rahmadani untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi dari kelompok kami. Pemeriksaan atau auditing adalah pemeriksaan keuangan perusahaan yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan, harta perusahaan, hutang piutang perusahaan, dan sebagainya untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk memberikan kepastian bahwa harta modal perusahaan dikelola dengan baik. Pemeriksaan atau auditing terbagi menjadi dua, yaitu satu internal audit. Untuk RS BUMN atau pemerintah internal audit ini tidak perlu karena sudah ada pemeriksaan dari perusahaan induk seperti investoral atau badan pemerintah keuangan BPK atau sistem pengawas internal atau SPI. Kedua, external audit, pemeriksaan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh pihak luar seperti public account untuk RS swasta dan BPKP atau RS pemerintah yang bertujuan untuk memeriksa secara objektif keadaan keuangan dari hasil perusahaan atau organisasi itu. Dalam menerapkan balance scorecard, Robert Kaplan dan David Norton mensyaratkan dipegangnya 5 prinsip utama sebagai berikut. 1. Menerjemahkan sistem manajemen strategi berbasis balance dalam terminologi operasional berbasis balance dan terminologi personal sehingga semua orang dapat memahami. Kedua, menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan strategi ini. Ini untuk memberikan arah dalam eksekusi kepada staf garis depan. Ketiga, membuat strategi merupakan pekerja bagi semua orang melalui kontribusi setiap orang dalam implementasi strategi. Keempat, membuat strategi suatu proses terus-menerus melalui pembelajaran dari adaptasi organisasi. Kelima, melaksanakan agenda perubahan oleh eksekutif guna sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit atau pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi perusahaan pengambilan keputusan semua jenjang administrasi kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Pasal 1 disebut bahwa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disebut dengan SIM atau RS yang merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasi seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Sistem informasi rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS ini ditujukan untuk menunjang fungsi perencanaan dan evaluasi dari penampilan kerja pelayanan rumah sakit, antara lain
adalah jaminan mutu, pelayanan rumah sakit yang bersangkutan, pengendalian keuangan, memperbaiki hasil kerja rumah sakit tersebut, kajian dalam penggunaan dan penafsiran permintaan, perencanaan dan evaluasi program rumah sakit, penyempurnaan laporan rumah sakit, serta kepentingan pendidikan dan penelitian. Sistem informasi rumah sakit dalam perspektif sejarah. Menurut seorang ahli sejarah ekonomi, Purwanto 1996, pelayanan rumah sakit Indonesia telah dimulai sejak awal keberadaan VOC pada dekade ketiga abad 17 sebagai suatu bagian tidak terpisahkan dari usaha VOC itu sendiri. Pembangunan rumah sakit merupakan upaya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi akibat pelayanan yang jauh, yaitu dari Eropa ke Indonesia, dan tidak didukung oleh fasilitas medis yang baik, adaptasi klimatis, dan tidak kemampuan mengadaptasi serta mengatasi penyakit tropik. Bongard 1996 menyatakan bahwa sejarah rumah sakit di Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh perkembangan ilmu kedokteran barat di Asia yang berlangsung sejak tahun 1649. Ketika seorang ahli bedah bernama Kaspar Kamberge berada di Edo atau saat ini Tokyo untuk mengajarkan ilmu bedah kepada orang Jepang, masa ini merupakan awal dari beralihnya sistem tradisional kesehatan di Asia yang mengacu pada sistem Cina dan berubah menjadi sistem Belanda akhir 1996. Menurut Purwanto 1996, pada masa awal perkembangan rumah sakit masa VOC sampai awal abad 19, pendanaan rumah sakit diperoleh dari subsidi pengusaha, dana yang diambil dari pasien yang pada dasarnya adalah pegawai VOC. Pada saat itu juga telah berkembang pemberian pelayanan rumah sakit tergantung kepada kebutuhan kemampuan pasien, terutama yang berhubungan dengan diet yang diterima pasien. Tinggi atau rendahnya tarif yang diperlakukan sesuai dengan pelayanan dan kebutuhan pasien, sehingga secara tidak langsung kelas dalam rumah sakit sudah tercipta pada waktu itu. Pada masa kekuatan Daendels terjadi perubahan yang cukup penting. Sejak saat itu personil militer dibebaskan dari biaya rumah sakit, sedangkan pegawai sipil baru menikmati pembebasan biaya rumah sakit. Di kalangan penduduk sipil pribumi ada 8 kelompok yang dinyatakan bebas dari biaya rumah sakit, antara lain pelacur yang ditemukan sakit, orang gila, penghuni penjara, dan orang sipil yang bekerja dan pertambangan. Biaya rumah sakit pada para buruh dipotong langsung secara reguler dari upah yang mereka terima, terlepas dari apakah mereka memanfaatkan pelayanan rumah sakit ataukah tidak. Sementara itu, rumah sakit milik orang Cina diharuskan membiayai sendiri, dan dana itu terutama diambil dari pajak khusus yang berlaku pada masyarakat Cina pada waktu itu. Sekian dan terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri ke-6. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ke-7 atas nama Fatimah Hasan. Dengan ini saya persilahkan kepada saudari Fatimah Hasan untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. 1. Rumah sakit milik pemerintah. Ada 2 jenis pemilikan rumah sakit di Indonesia, yaitu rumah sakit milik pemerintah pusat atau RSUP dan rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, rumah sakit umum daerah atau RSUD. Kedua jenis rumah sakit pemerintah ini berpengaruh terhadap gaya manajemen rumah sakit masing-masing. Rumah sakit pemerintah pusat mengacu kepada Departemen Kesehatan Depkes, sementara rumah sakit pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota mencakup pada stakeholder utamanya, yaitu pimpinan daerah
dan lembaga perwakilan masyarakat daerah. Rumah sakit pemerintah pusat sebagian adalah rumah sakit pendidikan yang cukup besar, hubungan khusus dengan fakultas kedokteran. RSUD mempunyai keunikan karena secara teknik medis berada di bawah koordinasi Depkes, sedangkan secara kepemilikan sebenarnya berada di bawah pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota dengan pembinaan urusan kerumah tanggaan dari apartemen dan negeri adaptasi. Patut dicatat bahwa banyak rumah sakit milik pemerintah pusat atau daerah yang berakar dari rumah sakit zaman Belanda milik pemerintah Hindia Belanda atau milik lembaga keagamaan yang dikonversi. 2. Rumah sakit milik militer. Sejarah menunjukkan bahwa sebagian rumah sakit di Indonesia berasal dari program pelayanan kesehatan milik militer di masa kolonial Belanda. Contoh rumah sakit militer paling besar adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto di Jakarta pada tahun 1995. Di Indonesia terdapat 112 rumah sakit militer yang berinduk pada Angkatan Darat 62, Angkatan Laut 19, Angkatan Udara 19, dan kepolisian 12. Rumah sakit militer tersebut misi utama sebenarnya untuk kesehatan militer dan persiapan perang. Pihak militer menganggap bahwa pelayanan rumah sakit bukan urusan pokok, sehingga pendanaan rumah sakit tersebut sangat tersentralisasi dan akibatnya sangat tergantung pada situasi serta kondisi lingkungan bekerja. 3. Rumah sakit swasta milik Yayasan Keagamaan dan Kemanusiaan di Indonesia. Pemilikan rumah sakit oleh yayasan mempunyai sejarah panjang yang bersumber dari masa kolonial Belanda, terutama rumah sakit Kristen dan Katolik di berbagai kota. Rumah sakit swasta besar dimiliki oleh lembaga-lembaga keagamaan, misalnya Rumah Sakit RS Bethesda di Yogyakarta, RS PGI Cikini di Jakarta, RS Caritas di Palembang, RS ST Elizabeth di Semarang, RS PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Perkembangan menarik terjadi saat ini, yaitu sumbangan dana-dana kemanusiaan yang menjadi sumber tradisional pendanaan ternyata makin berkurang. Kecuali pada beberapa rumah sakit Islam filosofi pemilik rumah sakit ini mempengaruhi pola manajemen dan situasi rumah sakit. Sebagai contoh, rumah sakit keagamaan yang dimiliki oleh lembaga keagamaan yang konservatif terlihat sangat berhati-hati dalam melakukan investasi untuk perkembangan. 4. Rumah sakit swasta milik dokter. Pemilikan rumah sakit oleh dokter biasanya bersumber dari prestasi klinik seorang dokter. Sebagai contoh, seorang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dapat memiliki rumah sakit melalui perluasan klinik spesialis kebidanan dan penyakit kandungannya. Perluasan klinik ini dimulai dari kesehatan anak dengan bentuk rumah sakit ibu dan anak.
kemudian dapat berkembang menjadi RSU. Adapun rumah sakit khusus dimiliki oleh dokter, misalnya rumah sakit mata, rumah sakit jiwa, dan lain-lain. 5. Rumah sakit swasta milik perusahaan yang mencari keuntungan. Rumah sakit saat ini sudah dianggap sebagai tempat yang menarik dan potensial untuk menghasilkan keuangan. Dengan demikian, berbagai perusahaan, terutama yang bersifat konglomerasi, memandang perlu untuk mendirikan rumah sakit. Cenderung lain adalah tantangan pendirian jaringan rumah sakit seiring dengan ekspansi bisnis konglomerasi. Contohnya paling menarik adalah RS Glenlas Siloam di Karawaci, Tangerang, yang berinduk pada kelompok perusahaan Limpo, rumah sakit yang dikelola oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan fenomena baru yang melanda di Indonesia, khususnya di Jakarta pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sejak rumah sakit ini masih singkat, tetapi dengan menaruh bisnis yang baik dan kekuatan modal dan sistem manajemennya, rumah sakit milik perusahaan ini dapat menggantikan peran rumah sakit keagamaan di masa mendatang. Analisis proses implementasi SIR. Analisis terdapat metodologi dan proses implementasi aplikasi SIM menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi SIM ini tidak terlepas dari adanya sistem perangkat lunak SIR yang baik dan sangat cocok dengan situasi dan kondisi di lapangan. RSUD dalam arti perangkat lunak ini sangat fleksibel, di mana fitur, modul dan submodulnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan RSUD setempat. Aplikasi SIR yang fleksibel. Untuk materi selanjutnya, pemateri terakhir dari kelompok kami akan dipaparkan oleh Saudari Andi Nurratu Febriana. Dengan ini saya persilahkan kepada Saudari Andi Nurratu Febriana untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yang akan menjelaskan tentang hasil analisis implementasi SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terbagi atas dua. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi dan menu utama. Yang pertama menjelaskan tentang keberhasilan implementasi SIRSUD sehingga bisa go live dan juga didukung oleh infrastruktur IT yang bagus, terutama server, tower central database, jaringan komputer, jaringan internet, dan jaringan internet serta networking yang bagus. Sebab tanpa jaringan internet yang memadai maka networking internet tidak bisa go live. Implementasi RSUD ini berbasis internet, jaringan kerja, dan arsitektur SIMRS berbasis internet didesain dan dikembangkan oleh CV OMA IT Yogyakarta dan diimplementasikan pada RSUD di Kalimantan Barat. Dan yang kedua, menu utama atau home menu. Halaman pertama SIMRSUD Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari 8 departemen, modul loket, poli, billing, farmasi, apotik, sumber daya manusia atau HDR, master data, rekam mes, dan di akhir dengan logout. Modul yang sudah ada bisa ditambah add-on jika diperlukan. Untuk masuk ke menu utama, harus ketik domain website www.rumahsakit.com sisteminformasi.com, maka akan muncul home menu. Dan untuk masuk ke halaman utama dengan pilihan mode terlebih dahulu harus mengisi username, password, dan lalu sign in. Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit di instalasi rekam medis RSUPH Adam Malik dengan metode Human Organization Technology atau FIT. Yang pertama, pengaruh faktor human terhadap net benefit. Dari hasil uji regresi berganda diperoleh nilai T hitung untuk faktor human atau X1 sebesar kurang dari 3,572 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05
yang berarti faktor human berpengaruh terhadap net benefit. Dari hasil analisa Univerat, didapatkan sebanyak 34,78 responden tidak setuju penggunaan SIMRS dapat membantu pengambilan keputusan. Sebanyak 40,58% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang kedua, pengaruh faktor teknologi terhadap net benefit. Berdasarkan analisis regresi berganda, didapatkan nilai T hitung untuk faktor teknologi X2 7,504 dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti faktor teknologi berpengaruh terhadap net benefit. Dan yang ketiga, pengaruh faktor organization terhadap net benefit. Dari hasil analisis regresi berganda didapatkan nilai T hitung untuk faktor organization atau X3 0,355 dengan nilai signifikan 0,739 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti faktor organization tidak berpengaruh terhadap net benefit. Dan yang selanjutnya, loyalitas pasien rumah sakit pemerintah yang ditinjau dari perspektif kualitas layanan, citra, nilai, dan kepuasan. Pasien rawat inap ini mengakui bahwa apabila kualitas dari pelayanan yang dirasakan memuaskan, maka akan berpengaruh pada perilaku mereka selanjutnya. Sebagian besar pasien yang dijadikan responden telah dirawat di rumah sakit sebanyak lebih dari 1 kali. Artinya bahwa ada keinginan dari pasien untuk datang kembali ke rumah sakit apabila mereka harus dirawat kembali. Dari aspek makanan, hasil ini mencerminkan bahwa menu makanan yang disajikan rumah sakit disusun berdasarkan pesanan masing-masing ruangan. Disesuaikan dengan keadaan pasien, biasanya ada ruangan yang memesan bubur, nasi atau pasien diet dan disajikan tepat waktu serta dalam keadaan bersih karena dikelola oleh para ahli gizi yang berpengalaman. Dari aspek lingkungan, hasil ini menunjukkan bahwa rumah sakit senantiasa menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan rumah pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 296 pasien responden yang diteliti mempersiapkan bahwa citra yang rumah sakit tipe B di Kota Makassar adalah baik. Citra yang baik ini didukung oleh rumah sakit untuk menjaga kepercayaannya dalam menyediakan layanan yang sempurna kepada pasien, seperti penyediaan kelengkapan fasilitas pelayanan, melakukan pelayanan yang familiar kepada pasien, berusaha untuk mendapatkan penghargaan dari pihak luar, dan senantiasa memperbaiki kinerja manajemen rumah sakit. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil persentase kami pada hari ini, yaitu bahwa manajemen rumah sakit dapat membuat perbedaan dalam memperoleh sumber daya, perbaikan hubungan, kualitas dan efisiensi, serta pemeriksaan kesehatan. Berkaitan dengan sistem kesehatan secara keseluruhan, rumah sakit sebagai suatu sistem berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, perencanaan rumah sakit yang baik dapat diwujudkan jika setiap tingkat perencanaan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dengan waktu yang cukup agar dapat bekerja secara hati-hati dan teliti, karena sangat penting apabila perencanaan yang akan dibuat sinkron dengan seluruh kebijakan dan kepentingan dari para stakeholder, mulai dari pihak pemilik saham terbesar, pemerintah, lembaga, atau instansi yang menjadi mitra dan telah menjalin kerjasama dan ikut mendukung pembangunan rumah sakit tersebut serta masyarakat setempat. Nah, baik teman-teman, kesimpulan tadi juga merupakan penutup dari hasil persentase kami pada hari ini. Baik, sebelum saya menutup persentase kami pada hari ini, saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman agar kiranya teman-teman tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Karena sehat itu bukan suatu keistimewaan. Sehat itu murah teman-teman, tetapi yang mahal itu ketika sehat sudah menjadi sakit. Baik, saya akhiri persentase kami pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.